Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anika Tasrin dengan NIM H0212010026 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika, Universitas Hasanuddin. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai power supply atau biasa juga disebut catu daya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian catu daya. Kalian bisa melihat dan membaca apa pengertian yang sudah tertera di atas. Jadi, apa sebenarnya pengertian dari catu daya? Nah, dari berbagai sumber, catu daya atau power supply adalah alat kelistrikan elektronik yang digunakan untuk menyediakan listrik. Catu daya ini juga mengelola energi listrik sebelum dialirkan ke perangkat elektronik. Kenapa harus menggunakan catu daya? Ya, perangkat ini sangat dibutuhkan khususnya bila Anda ingin menggunakan alat elektronik yang membutuhkan tegangan seperti DC. Karena bila tidak, perangkat elektronik Anda tidak bisa bekerja dan berfungsi dengan semestinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama dari catu daya. Fungsi utama catu daya atau power supply ada 6. Pertama, ada rectification, yang dimana rectification ini yaitu konversi input listrik AC ke listrik DC. Yang kedua, ada voltage transformation, yaitu memberikan keluaran tegangan. Yang ketiga, ada filtering, yaitu yang menghasilkan arus listrik DC yang lebih bersih. Yang keempat, ada regulation, yaitu mengendalikan tegangan keluaran agar tetap terjaga. Yang kelima yaitu isolation, yaitu memisahkan secara elektrik output yang dihasilkan dari sumber input. Yang terakhir yaitu protection, yang dimana dia berfungsi mencegah tegangan listrik sehingga tidak terjadi pada output. Baik, selanjutnya akan membahas prinsip kerja catu daya. Pertama-tama, tegangan AC akan masuk melewati saklar, kemudian akan melewati trafo untuk menurunkan tegangan, dan selanjutnya akan melewati 4 dioda, di mana dioda ini untuk mengubah tegangan menjadi tegangan DC. Selanjutnya disalurkan ke kapasitor untuk difilter agar tidak terlalu tinggi. Terus akan melewati transistor sebagai penguat, yang kemudian akan disalurkan ke IC regulator, yang dimana IC regulator ini berfungsi untuk mengatur tegangan keluaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen catu daya. Yang pertama, ada komponen utama catu daya, yaitu ada transformator, yang dimana merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Yang kedua, ada resistor, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur dan menghambat arus listrik. Yang ketiga, ada dioda, yang merupakan alat yang digunakan untuk melepaskan dan juga memblokir arus listrik. Yang keempat, ada kapasitor, yang merupakan alat yang berfungsi untuk membuat frekuensi gelombang menjadi lebih stabil. Yang terakhir, ada indikator circuit voltage regulator, yang dimana komponen ini memiliki fungsi sebagai mikrokontroler. Baik, yang kedua, ada komponen pendukung catu daya. Yang pertama yaitu saklar, yang dimana berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan catu daya tanpa mencabut stekernya. Yang kedua, ada sekring, yang berfungsi untuk mengamankan komponen utama. Yang ketiga, ada lampu indikator, yang berfungsi untuk memperlihatkan bahwa catu daya bekerja atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi catu daya. 1. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada regulated power supply, yang dimana dapat dikendalikan tingkat kestabilan arus listrik dan tegangannya meskipun terdapat beban dan variasi. Yang kedua, ada unregulated power supply, yang dimana arus listrik serta tegangan listriknya akan berubah apabila terjadi perubahan pada sumber listrik.
Yang ketiga ada adjustable mode power supply, yang dimana memungkinkan pengguna untuk mengubah pengaturan tegangan arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan perangkat. 2. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, internal power supply, yang dimana sudah terintegrasi atau menyatu dengan motherboard dan perangkat. Yang kedua, ada external power supply, yang dimana sanggup berdiri sendiri, bisa digunakan secara terpisah dari perangkat motherboard. 3. Berdasarkan metode konversinya. Yang pertama, linear power supply, yang dimana mampu mengkonversi atau mengubah tegangan listrik secara langsung dari sumber listrik. Yang kedua, ada switching power supply, yang dimana dapat mengubah tegangan menjadi searah secara langsung tanpa menggunakan bantuan transformator. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu jenis-jenis dari catu daya. Yang pertama, DC power supply adalah catu daya yang mampu mengalirkan arus listrik atau tegangan listrik yang berbentuk direct current. Yang kedua ada AC power supply, yaitu catu daya yang sanggup menggantikan tegangan AC hingga setara dengan tegangan lainnya. Yang ketiga ada switch mode power supply, yaitu catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi searah serta menyaring tegangan tersebut sehingga akan memperoleh tegangan DC. Yang keempat ada programmable power supply, yaitu catu daya yang dapat dikendalikan pengoperasiannya dengan menggunakan remote control. Yang kelima ada uninterruptible power supply, yaitu catu daya dengan dua sumber yang mendatangkan arus listrik. Dan yang terakhir ada high voltage power supply, yaitu catu daya yang dapat memberikan tegangan yang sangat tinggi. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.